Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudaraku, ikhwan fillah kamar Islam dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesehatan, sehat zahir, sehat batin. Semoga Allah tetap jaga keimanan dan keislaman kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, saudaraku, ikhwan kabar Islam yang setelah setia menonton video-video yang tersaji dalam channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung dakwah channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada yang lainnya, agar yang lain bisa merasakan manfaat dan pengetahuan juga kabar dari channel ini. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Sahabat ikhwan fillah, dalam video kali ini kita akan melihat sebuah pengakuan dari seorang murtalin betina ya, yang katanya dia adalah mantan seorang santri pondok pesantren, tetapi waktu diuji tes coba dengan bacaan Al-Quran hanya melempem. Itu hanya Al-Quran atau apa? Kita akan lihat ya. Saya di pesantren semenjak ditinggal ibu, kira-kira itu saya umur 15 tahun, saya di sana dari umur 9 tahun. Lalu banyak pengajaran ya, namanya saya ditinggal orang tua, saya tiba-tiba harus masuk ke lingkungan yang belajar agama terus. Saya sering mempelajari agama tafsir-tafsirnya yang diberikan nama mereka. Suatu ketika saya pernah bercerita, nanya, Ustaz, bisa nggak menjelaskan apa? Kenapa Maryam itu dia tidak melahirkan tapi punya anak, kan waktu itu saya belum tahu sama sekali. Tapi ustadznya itu mengatakan, oh si Maryam itu perempuan suci, dia sudah didatangkan sama zat, yaitu dari Allah sendiri untuk dia mengandung, katanya. Saya bilang, lalu yang dilahirkan, jadi yang dikandung oleh Maryam itu siapa? Saya bilang, oh itu ya ciptaan Allah juga, tapi itu nanti kamu bukannya mempelajari. Saya kan juga hatam di Al-Quran ya, udah sering hatam waktu itu. Ada ketika juga Habib dari Kairo itu menyuruh saya untuk pergi haji gratis. Nanti kamu bakalan dapat wahyu nanti di sana. Tapi di saat itu dari pesantren saya bilang, aduh ini kesempatan kamu. Tapi di sisi lain hati saya habis sholat, padahal malam, kamu sholat aja dulu tahajud, nanti kamu dapat petunjuk gimana baiknya. Tapi di malam itu hati saya tuh merasakan saya nggak mau ke sana, nggak mau ikut gitu. Padahal kalau kata ustadz saya yang ngajarin saya, itu kesempatan kamu, nanti kamu bakalan begini, nanti pasti ada perubahan hidup kamu, katanya gitu. Tapi jujur di dalam hati saya, di situ saya nolak, nggak tahu kenapa. Jujur saya nggak tahu kenapa, sampai saya bilang sama syekhnya itu datang, saya tolak. Saya bilang, maaf syekh, saya aja nggak tahu tujuan hidup saya nanti di mana. Saya belum bisa ikut sama syekh untuk menunaikan ibadah haji. Padahal nggak semua orang lo beruntung kayak kamu, saya ajak, katanya seperti itu sih Pak. Mungkin kalau tadi ibu bilang ibu di pesantren gitu ya, pastinya ini saya mau di dekat ibu, apa ibu masih pegang Al-Quran, masih bisa? Kalau secara pribadi, kalau di saya sih nggak ada sih ya Pak. Tapi kalau secara saya pribadi, selama saya mengikut Tuhan, mau menerima semuanya, saya udah melepaskan semuanya. Jadi alhasil itu benar-benar semuanya tuh hilang Pak. Tapi ya namanya untuk bacaan Arab atau surat-surat, itu kan namanya diingatan kita. Itu masih Pak, masih ada di pikiran saya sih, masih ingat gitu. Tapi kalau untuk ada surat yang masih diingat Bu? Surat-surat pendek ya? Mungkin yang masih ingat ya, kalau mungkin biar orang di luar sana nggak berpikiran nggak ada nih, jangan-jangan nih cuma pura-pura aja nih dulunya orang pesantren gitu kan. Kayaknya sekali ya
bolehlah kalau misalnya ibu masih ada yang ingat gitu kan, satu surat bisa dilafalkan gitu, surat-surat pendek aja mungkin gitu, atau kalau ya boleh lah kalau ada ibu yang masih ingat surat pendek mungkin masih ada. Ya, kalau seingat saya, karena kenapa nama saya Anissa? Karena di surat Anissa itu kan ada ya di Islam ya, Anissa yaitu adalah artinya perempuan. Nah, saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikalah jimati batsyitul hajjah. Itu kan arti saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikalah jimati batsyitul hajjah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا Syana illahila tipastikalah jimati batsyitul hajjah. Itu kan artinya aku adalah perempuan suci yang tidak bercacat, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Nah, itulah barusan sahabat kabar Islam, ikhwan fillah, pengakuan dari seorang murtadin betina ya, yang katanya pernah mondok pesantren dan juga pernah hatam Al-Quran, sering melakukan tahajud, salat malam, malahan ada beasiswa yang mau diberangkatkan hajian secara gratis. Tetapi waktu dites bacaan Al-Quran kok ada insana obat anak itu ya. Inilah kebotolan dari para murtadin odong-odong ya ini, mengaku mantan seorang santri lah, pintar berbahasa Arab lah, pandai membaca Al-Quran, tetapi waktu diuji inilah buktinya masih banyak ternyata. Ini oke sahabat, ikhwan fillah, ikhwan kabar Islam, semoga dengan adanya info pemberitahuan kabar Islam ini menjadi sebuah tekanan bagi keimanan kita agar diperkuat lagi, keislaman kita akan dipertegaskan kembali ya. Semoga iman kita, Islam kita Allah jaga sampai ajal menjemput. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.